Halo dunia, apa kabar? Ketemu lagi bersama aku, diriku yang dirimu cari. Ya, masih di hari yang sama di tanggal 1 bulan 11 1 November 2025. Aku take videonya sekitar jam 10.30 sekian menit ya. Dengan baju yang sama gak apa-apa lah ya. Ini karena ada energi yang memang aku harus cepetan bikin biar videonya bisa aku cepet iklanin. Ya, memang video-video aku tuh aku iklanin. Kita bahas uang ya. Uang, money, arto, duit. Bahasa Koreanya don ya, don. Kalau Jepang kin ya. Iya. Ada yang nggak suka uang? Ada yang nggak suka uang? Ngacung ya. Ngacung dong. Dulu aku dengan uang tuh kayak musuh gitu. Musuh ya, love hate relationship. Karena ya di masyarakat tuh kayak orang yang pegang uang tuh orang jahat, orang yang banyak uangnya tuh kebanyakan orang jahat, mereka rakus dan lain-lain. Jangan banyak-banyak uang, nanti itu akan membawamu pada keserakahan, intinya gitu. Nggak secara gamblang, tapi pada akhirnya itu membuat aku sendiri ya, jadi kayak nggak usah deh, biasa aja sama uang itu bikin orang jadi jahat dan lain-lain gitu. Itu dulu, bukan karena berarti aku udah punya anak dan keluarga jadi pikir ya realistis ya, semua memang kita dalam hidup ini ada yang namanya uang untuk kegiatan muter ya, keberlangsungan kehidupan. Tapi apakah uang itu segalanya? Katanya kan gini, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi dengan uang kita bisa bahagia gitu. Salah satunya ya 50-50 lah. Kalau sekarang, tadinya kan aku kayaknya gimana banget gitu sama uang. Udah nggak segitunya, tapi ada baik dan buruknya gitu. Bahkan ada orang yang bilang kalau ingin melihat sifat asli seseorang, berilah dia uang atau kepercayaan memegang uang, pasti dia akan kelihatan tuh sifat aslinya. Kebanyakan masyarakat manusia. Kembali lagi, semua itu adalah niat ya, niat. Kalau punya uang niatnya untuk berbagi kebaikan mah nggak apa-apa, tetap bagus gitu. Ada orang kan seneng banget, dia dermawan banget orangnya, senang berbagi, itu malah justru ditambah terus. Ini yang mau aku bilang di episode sebelumnya. Jadi kalau sekarang aku prinsipnya gini, aku kan triliuner ya. Kalian lihat deh video aku di Diriku On Air. Aku kan punya 2 channel nih, di Diriku On Air namanya, ngajarin orang bahasa Inggris. Tapi malah ada yang tertarik mau belajar ngajarin orang bahasa Indonesia lah, ngajarin orang asing, foreigners, buat bisa belajar bahasa Indonesia. Tapi malah kemarin aku dihubungin dong, ada yang pengen belajar bahasa Inggris sama aku, ditarget lagi 3 bulan. Ya aku gak bisa lah, 6 bulan paling lancar bahasa Inggris. Ya mudah-mudahan aku bisa ya, waktunya bisa dibagi-bagi ya. Itu karena aku triliuner tuh ya kan, makanya uang datang sendiri ke aku. Kalau sekarang aku tuh gini, law of attraction. Jadi kita berpikir bahwa motor lewat, silakan ya, monggo iya nggak apa-apa, silakan.
bahwa apa yang kita pikirkan itu akan menjadi energi untuk menarik apa yang ada di luar diri kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah apa yang memang itu energi yang kita pancarkan. Makanya yang datang ke kehidupan kita itu adalah hal-hal yang kita yakini, berupa apa, pikiran-pikiran, atau nih kalau itu tuh pasti gatel hidung aku, pikiran yang kita pikirkan selama ini, atau keyakinan yang selama ini kita yakini. Makanya kenapa yang selalu aku bilang, yang pernah aku bilang di video sebelumnya, ada orang yang beruntung banget, kelihatannya apa-apa terwujud, ada orang yang kayak udah jatuh ketimpa tangga gitu ya. Itu ada suara kereta api mau lewat lagi. Nah, lewat kali ya, atau aku deket stasiun juga, stasiun kereta api juga. Ada orang yang kelihatan apa-apa cepet terwujud, keinginannya semua terwujud. Ada yang orang yang kayak jatuh ketimpa tangga. Itu karena pikiran mindsetnya yang selalu berpikir negatif ya, yang datang ke kehidupannya dia adalah hal yang negatif. Kalau orang yang berpikir positif, apa yang datang ke kehidupan dia itu hal yang positif. Sama, sekarang aku prinsipnya tak ubah. Tadinya kan aku melihat, memandang semua yang berkaitan dengan uang itu, manusia itu, oh ya benar, berarti kereta yang mau lewat depan rumahku lagi. kayaknya udahlah, gak usah ditungguin, biarin lah ya. Nah, aku sekarang tuh ngerubah yang tadinya menganggap uang itu jahat, bikin orang jadi jahat. Justru dengan adanya uang kita jadi tahu mana nih orang yang beneran tulus, mana yang enggak, itu mana yang melihat semua hal dari uang. Jadi bukan uangnya yang keliru, yang salah, yang jahat, tapi adalah orangnya sendiri, tamak, serakah, ya memang dasarnya sifatnya kayak gitu. Dengan bantuan uang jadi dia kelihatan sifat aslinya gitu. Ada orang yang memang dasarnya mau gimana dia mau kekurangan atau kelebihan, tujuan awalnya memang hidup di dunia ini untuk ibadah, mah ibadah aja, malah semakin dikasih banyak uang semakin dia sedekahnya banyak. Itu ada yang seperti itu. Jadi uang itu netral ya, uang itu netral. Sama katanya gini, uang itu uang panas, uang dingin, ya kan? Uang panas berarti ada uang dingin. Uang panas itu apa? Uang panas itu apa? Jangan nerima itu uang dari orang itu. Orang itu kan kerjaannya nggak baik, jangan diterima, gitu. Uang itu netral. Jadi kalau ada orang yang kita tahu dia itu kerjaannya nggak bagus, tapi dia ngasih ke kamu, misalkan kamu menjajakan sebuah jasa atau jual beli sesuatu yang positif, ya berarti uang itu ke kamu itu netral, bukan panas. Uang panas dia yang melakukan kejahatan, kriminal dan lain-lain. Ya itu kereta api lewat lagi, balik kayaknya, tadi berangkat sekarang pulang. Udah. Jadi uang panas itu disebut uang panas ketika orang yang melakukan kegelapan, kegiatan kegelapan, kejahatan, kriminal itu ya, orang yang melakukan kejahatan kriminal itu uang yang di tangan orang itu uang panas. Tapi kalau uang itu pindah ke orang lain, dia melakukan jual beli atau pembelian jasa atau memberikan kepada kamu secara kepengen ngasih, uang di kamu netral. Uang itu netral, kecuali kamu memperlakukan uang itu untuk kegiatan yang gak bagus juga, itu jadi uang panas. Iya paham ya? Bukan berarti misalkan si A itu dia bekerja seks komersil, kamu misalkan catering gitu, atau punya bisnis sesuatu, warung kayak toko kayak, kamu nggak mau nerima karena uang itu haram lah, uang panas lah, beda. Nggak bisa. Uang itu netral, di kamu netral, jadi diterima aja. Tapi kalau uang yang di dia lagi buat transaksi itu, lah itu uangnya panas.
gitu. Kalau ada uang panas berarti kan uang dingin. Katanya kan kalau uang dingin, uang yang nggak begitu dibutuhin amat lah. Uang sisaan, uang apa tuh, uang yang ibarat kata nggak, ya itu tadi, uang yang nggak dibutuhin amat, jadi biasanya kadang buat investasi dan lain-lain, uang dingin. Tapi katanya ada beberapa orang, namanya uang mah uang aja gitu, nggak ada uang dingin, uang mah harus diputerin. Itu orang yang bisnis, pikirannya bisnis, memang uang harus diputerin gitu. Karena inflasi sekarang ini membuat uang tidak berarti. Ya memang uang itu kan cuma lembaran kertas, apalagi sekarang digital, era digital. Uang itu cuma angka bisa dirubah, bisa ditipek, ya kan? Angka itu mudah sekali berpindah dari satu tempat ke tempat lain, malah mudah banget. Jadi kalau misalkan hilang, ya hilang aja. Tadinya nggak punya, jadi nggak punya lagi. Itu sebenarnya segala sesuatu yang ada di kita tuh numpang lewat. Kita hanya perantara, kembali lagi kita itu perantara. Kenapa yang aku sebutin tadi, ada orang yang benar-benar apapun tuh kayaknya seperti dihujani oleh kemakmuran, kebaikan, kesejahteraan, uang yang banyak berlimpah triliunan kayak aku. Aku banget tuh ya. Itu anggap aja teko ya, teko kan ada muatan kapasitasnya, misalnya seliter sampai sekian liter. Nah itu kalau kapasitasnya udah sampai pol, diisi lagi gimana? Bludak kan, luber, meluap, keluar, percuma, kebuang. Nah, dan supaya nggak meluap, meluber dan lain-lain, air yang di teko itu harus dikeluarin ke gelas atau teko lain. Itu dengan gelas kan biasanya lebih kecil ukurannya daripada si teko kan. Misalkan satu teko bisa buat 5 gelas, anggap aja gitu. Ya udah, kalau memang jatahnya harus dikasih ke 5 gelas, kasih aja. Ya, kasih aja ke 5 gelas. Kosong, punyamu kan? Punyamu kosong. Nggak apa-apa, biarin kosong. Alam semesta, Tuhan dan alam semesta ini selalu memberi sesuai dengan kebutuhan dan apa yang kamu doakan. Kebutuhan deh, kamu yakini. Kamu yakin dengan mengosongkan itu, kamu disuruh mengosongkan 5, yaudah pasrah, ngosongin ke 5 tuh. Udah kosong punya, udah pasrah aja. Yakin bahwa Tuhan akan memberikan lagi ke kamu, pasti kasih, asalkan kamu tidak menutup teko. Paham ya? Kan ada orang yang menolak, menganggap dunia ini jahat dan lain-lain. Akhirnya dia menolak menjalani kehidupan ini dengan yang seadanya, memang sesuai takdir dia menolak, nggak mau. denial batuk tiba-tiba. Harus nggak boleh lama-lama. Udah lama tadi sejam, ini nggak boleh lama-lama. Judulnya mah kupas tuntas ya. Tapi nggak boleh lama-lama ternyata ya. Nanti aku cerita ya. Jadi Tuhan itu memberi kepada makhluknya sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Kan kosong berarti kan butuh diisi. Ya udah, kosong aja, nggak apa-apa, diisi nanti diisi. Nah misalkan diisinya nggak penuh kayak yang tadi, nggak apa-apa, disodorin lagi gelas 5 lagi. Ya udah, keluarin aja 5, nggak apa-apa. Diratain boleh, dimasukin 1 gelas doang ya boleh. Tapi kalau memang 5, kamu punyanya segitu, berarti harus dibagi rata 5-5-nya. Kosong lagi, nggak apa-apa, nanti diisi lagi. Yang penting tadi jangan ditutup.
terima, yakini bahwa hidup ini memang harus dijalani. Diterima itu artinya kamu membuka tekonya kamu, yakin bahwa Tuhan akan menuntun dan membimbing kamu. Maka dari itu Tuhan pasti akan memberikan sesuai kebutuhan orang itu, keyakinan orang itu. Ada orang yang dia nggak yakin, dia menolak kehidupan ini. Air di tekonya ada, tapi dia nutup kan. Padahal kan Tuhan selalu memberi air terus. Anggap aja rezeki itu air ya. Tapi ditutup sama, misalnya si A tuh nggak mau nerima kehidupan ini. Dia di dalamnya ada air, nggak mau nerima, ditutup. Di dalamnya ada air, tekonya dia ditutup. Akhirnya orang ditutup, akhirnya kan nggak dikasihkan ke teko yang terbuka tadi, yang kosong tadi, dikasihnya ke teko yang kosong terus dong. Nah, disodorin si gelas lagi, padahal di depan si A ini ada gelas juga 5 misalkan, tapi dia pokoknya nolak, nggak mau ngapa-ngapain, pokoknya aku nolak, nggak mau, dunia ini jahat dan lain-lain. Kalian tahu nggak, air itu ada masa kadaluarsanya ternyata. Atau kalian kalau di Indonesia ya, ini siapa tahu ada foreigners yang mau listening di sini. Jadi di kemarin COVID itu kalau di Indonesia tuh Aqua galon, sebutin merek deh. Ada air galon mineral. Ada galon mineral tuh, dia ada kerannya gitu. Nah itu buat cuci tangan di depan. Nah karena biasanya itu di depan rumah kan terkena matahari tuh, air di dalam suatu tempat terkena matahari terus menerus, akhirnya apa? Tumbuh apa? Lumut. Nah sama ini si teko punya A udah ditutup, udah dia ada airnya, udah gitu terus ditutup, udah gitu dia nggak mau menuangkan ke gelas-gelas yang ada di depannya. Akhirnya lama-lama airnya berlumut, tidak bagus. Akhirnya lama-lama didiemin terus, jadinya penyakit. Makanya kenapa orang banyak, kadang ada orang yang sakit kelihatan sakit terus menerus, ada orang yang kelihatan sehat terus. Nah itu energinya terlalu negatif, nggak dia keluarin, nggak dia bersihin dirinya, nggak dia pakai buat kegiatan yang positif. Olahraga juga penting sebenarnya. Olahraga itu untuk menggerakkan badan supaya berkeringat, melancarkan sirkulasi darah, melancarkan segalanya yang harusnya jelek dikeluarin lewat keringat dan lain-lain. Itu dibantu dengan olahraga gitu. Yang ngomong juga jarang olahraga. Ya, terus itu gak mau gerak, nggak mau ngapa-ngapain, nolak, akhirnya air yang di teko si A berlumut, jadilah penyakit. Dia akhirnya sering sakit-sakitan, energinya negatif, dia menarik energi negatif, akhirnya kejadian deh di diri dia. Akhirnya kejadian di diri, apa yang dipikiran selama ini negatif-negatif terus, akhirnya terwujudlah sendiri. Ya karena dia sendiri yang tidak paham bahwa hidup itu harus memberi supaya akhirnya dia menerima gitu. Yang sekarang aku jadiin prinsip kayak gini. Aku kan kalau memang harus bikin video kan terjadi bikin video, tapi kalau memang nggak boleh bikin video ya memang gitu, nggak bikin pun mesti nggak bisa atau nggak terjadi. Sampai misalnya bikin pun tiba-tiba nggak ada suaranya gitu, harus bikin ulang gitu. Berarti memang pesan yang tadi nggak kesimpan, yang hilang suaranya, memang bukan buat orang-orang yang ada di sini. Nah ini nanti kalau aku kan bikin 2 video di satu waktu yang sama, bajunya aja ini aja biarin. Nanti kalau ini terjadi sampai diposting, berarti memang pesan ini buat kalian. Aku cuma perantara. Nah, yang aku yang ceritain tadi kan, setiap video tuh kayak aku merasa harus diiklanin gitu. Padahal aku bikin video, kalau yang short di sini nggak tak iklanin, yang tak iklanin yang panjang-panjang. Aku aja merasa short
shortnya aku di apa IG-nya, Instagram, TikTok tuh sama tuh, sama YouTube sama. Diriku yang dirimu cari sama dengan diriku on air sama. Jadi kayak aku ngerasa apa sih short kayak gitu, pendek-pendek nggak jelas. Mau aku buang kok sayang, eman-eman, mau nggak dibuang kok kayak gitu nggak jelas. Tapi lah sementara biarin aja. Kan beberapa kalau diriku on air kemarin baru ngiklanin 3 video short, kan banyak tuh. Aku nggak tahu nanti mau gimana ke depannya. Ya udah, kalau memang disuruh ngiklanin mah ngiklanin aja ya. Kalau ada ya dengan triliunan, lupa aku kan triliunan pasti ada dong. Jadi ini kan udah beberapa video kan, berarti 9 sama yang ini yang udah aku iklanin. Yang 3 pertama itu udah 2 kali, nggak tahu udah selesai apa belum sampai aku bikin video ini. Yang 3 yang kedua baru sekali lagi jalan, belum selesai, nggak tahu kapan selesainya. Jadi itu nggak tahu satu video tuh berapa kali iklan. Aku merasa aku kepengen ada salah satunya tuh yang 1 juta views. Iya nggak tahu ya, aku ngerasa bakalan ada sih dengan cara yang baik ya. Tolonglah dengan cara yang baik, harus dengan cara yang baik. Aku nggak mau terkenal, aku cuma pengen dikenal. Nah, gimana caranya? Aku ngerasa ya nanti pasti ada gitu. Ya nanti pasti ada, nggak tahu dari mana. Kan triliunan, ada dong jelas. Nah, uang, balik lagi ke uang. Sama kayak tadi, kata-kata kan adalah doa, ucapan adalah doa. Aku selalu bilang uangku triliunan, harusnya disebutin kan berapa triliun, 500 triliun kayak gitu harusnya. Langsung jelas 500 triliun uangku. Oh, kalau kepengen tahu ya aku kan mau cerita ya di diriku on air. Ada tuh di day berapa lupa, di numbers ya, itu jumlah tabunganku. Numbers tuh. Ada lagi juga di diriku on air day berapa, day 16 kali 16. Aku belum ngedit tuh, aku udah ya kali ya, pokoknya ada salah satu video yang belum aku edit, harusnya 30 days to speak Indonesian ya, di bagian Indonesian tuh harusnya Indonesian, tapi ada satu yang nggak keedit, tutorial dong. Jadinya jadi 30 days to speak tutorial gitu. Aku kadang kayak gitu, kadang ada yang lupa inilah tahu lah ya gitu ya. Jadi kalau ada orang yang merasa kurang dan lain-lain, tolong dirubah bahwa alam semesta ini selalu memberi, kamu tinggal menerima. Kalau disuruh memberi kepada yang lain nggak apa-apa, beri aja. Misalkan kamu adanya dikasih sama alam semesta, Tuhan dan alam semesta dikasihnya 1/4 teko, nggak apa-apa, kamu disodorin 5 gelas, yaudah 1/4 teko mas 1/4 teko rata tuh buat 5 gelas, kosong kan, nanti diisi lagi. Misalkan diisiin cuma 1/8 teko, nggak apa-apa, diterima aja, diterima kan. Nggak mungkin dibiarin kosong, mesti dikasih. Karena kalau kamu mendiamkan air yang ada di tekomu, maka yang terjadi adalah tumbuh lumut, banyak penyakit. Karena uang atau rezeki itu yang ibaratnya air itu harus mengalir. Semua apa yang ada di dunia ini itu adalah energi. Uang juga termasuk di dalamnya. Uang itu energi, harus mengalir. Ya, uang itu energi, harus mengalir. Bahkan ada yang bilang kasih tuh kata-kata ke uangnya. Aku juga praktekin sih, tapi udah lama gak praktekin. Jadi gini, uang kecil ngomong ke uangnya yang paling gede di peredaran keuangan kamu lah ya. Kalau misalkan ini kan aku kan go internasional ya orangnya. Jadi ini banyak foreigners yang listening ke video-videoku di diriku yang dirimu cari, orang-orang yang di diriku on air datang ke sini.
Di dunia belahan manapun itu uang tertinggi kalian itu didoain kayak gini caranya katanya gitu. Uang-uang besar, uang-uang kecil, intinya gitu ya. Kok uang-uang besar, uang-uang kecil? Uang kalau kamu keluar nanti balik lagi bareng teman-teman yang lainnya kayak gitu. Intinya gitu, uang kalau kamu keluar balik lagi bareng sama teman-teman lainnya. Nah, semudah itu ya, bahasa kalian gimana lah, yang mudah aja, yang gampang gitu. Tuh, ada lagi cara mana gitu, tapi aku udah praktekin dari dulu. Jadi kalau nata uang itu yang gede yang duluan, di luar tuh yang gede, nah belakang-belakangnya tambah mengecil itu. Dan uang yang itu kan zaman dulu tuh, aku udah sering selalu sampai sekarang. Uang yang kamu doain itu jadi penunggu dompet kamu ya, jadi jangan dibelanjain. Kalau nggak dibelanjain kata-katanya bukan gitu dong. Intinya yang keluar nanti balik lagi bawa bareng teman-temannya, ngajak teman-temannya yang keluar buat balik lagi dengan bersama dengan teman-temannya yang lain gitu aja ngomongnya ke uangnya. Uang kamu ngajak teman-teman lainnya yang keluar buat balik lagi, ngajak temen-temennya kamu ya gitu. Itu. Dan aku selalu, uang itu kan ada di dompet, kalau bisa dompet itu kan kadang di tas nih, seringnya di tas. Kalau bisa tas yang berisi dompet kamu yang ada uangnya itu jangan ditaruh di lantai. Itu aku ya, itu aku ngerasa uang itu kan energi. Aduh, uang itu kan energi, semangat banget. Uang itu energi, kalau taruh di lantai energinya keserap bumi dong, aku mikirnya gitu. Jadi kalau bisa ditaruh di tempat yang berongga. Aku biasanya taruh, kalau nggak di kursi ya di meja gitu yang ada rongganya. Rongga maksudnya antar tempat yang kamu taruh dengan lantai itu ada rongganya gitu, walaupun dikit. Misalkan tahu dingklik butuh kursi kecil lah, yang penting ada rongganya nggak apa-apa. Tapi kalau langsung di tanah di lantai, kalau bisa jangan. Itu dari mana aku taunya? Intinya aku merasa gitu, bumi itu menarik apa yang ada di atas ya kan, menarik energi. Uang kan energi. Udah lama aku, jadi tasku selalu di atas. Kalau ada yang naruh, aku kadang itu pasti taruh mendingan di bangku gitu atau di meja, jadi penuh mejaku. Gitu. Ada pembahasan lain tentang uang? Kayaknya udah ya, 28 menit doang. Sepertinya sudah semua ya. Nah, kadang orang kan caranya manifesting itu sendiri-sendiri. Ada yang ditulis, ada yang tiap hari ditulis. Kalau aku orangnya untuk nulis tuh, kalau kamu pengen tahu tulisanku, wah tulisanku itu seperti rumput ya, rumput yang baru dicukur lurus gitu, nggak bisa kebaca itu. Tapi kalau aku lagi mood bisa kebaca. Jadi mendingan aku ngetik. Tapi kalau untuk ngetik, daripada ngetik aku mesti ngomong nih gini, oh anakku hebat, kepenak banget diatur, apa-apa yang diinginkan terwujud, dipermudah semuanya, yang baik-baik terwujud yang baik-baik, contohnya gitu. Oh aku triliunan, uangku bertriliunan. Oh sekarang 2026 nih, ada inflasi, jadi satuannya sekarang apa-apa disebut pakai triliun. Misalkan mau beli es tuh berapa triliun harganya gitu mesti. Atau ada iuran apa, berapa triliun. Aduh gampang itu mah, uang receh buat aku. Sombong banget gitu. Iya, bukan yang gimana-gimana,
kadang ya buat bercanda, tapi kan sering tak ucapin. Aku selalu mengucapkan, lebih ke sering mengucapkan daripada nulis. Ada orang yang lebih kepenak atau mudah untuk menulis, dia terbiasa menulisnya, silakan ditulis. Ada orang yang lebih mudah membayangkan, aku kadang membayangkan, oh aku keliling dunia ya, aku di Korea tuh nanti aku tuh pengen kalau yang tahu yang di scene-nya Goblin Jintak sama si Kim Shin, yang si Jintaknya ke tempat ski ya, jet ski, yang dia jalan kemana-mana diikutin si Kim Shin ya, si Goblinnya, lewat jembatan lah, terus ada di hutan pinus. Aku pengen ke situ di saat musim salju atau di hari pertama turun salju. Pengen di situ. Apakah ada sesuatu di sana? Kelihatan romantis banget di situ. Romantis. Kayak diinginkan banget gitu. Kayak cinta tuh diinginkan banget gitu. Effortnya si Kim Shin tuh wow gitu. Goblin. Buat yang mau tahu apa itu Goblin, silahkan nonton Goblin ya. Kalau mau tahu kenapa harus nonton, jadi ada video intuisi, cek aja. Ya kalau nonton videoku mah nggak cukup satu, karena saling terkait. Satu pun nggak cukup sekali, karena aku menarik, sangat menarik. Aku semenarik itu, jadi pasti nonton lebih dari satu. Pede banget. Udah 32 menit aja kali ya. Kayaknya udah semua deh. Apalagi dong. Tentang uang. Katanya aku pas tuntas uang. Judulnya aja aku pas tuntas uang loh. Masa aku pas tuntas uang 32 menit doang. Uang. Apa dong uang? Uang ya. Uang itu sekarang berarti apa? Niatnya. Jadi bukan si orang itu yang jadi kalau kamu misalkan lihat ada orang dengan adanya uang yang tiba-tiba datang ke dia, OKB lah ya, OKB kita sebutnya orang kaya baru. Tiba-tiba orang itu dapat uang gitu ya, langsung hedon, apa-apa harus bermerek, langsung bergaya banget. Kalau bahasa Jawanya tuh orang abah lemah gitu, sampai dia lupa diri, tidak berpijak. Nah berarti memang sifatnya gitu, tamak. Selama ini dia memang dikasih kurang ya, karena memang malu-maluin ketika pegang uang sebentar aja, sedikit aja udah gitu, gaya banget, kebanyakan gaya, malu-maluin banget. Aku kadang gini, aku ini kenapa aku dilahirkan sebagai manusia? Karena kebanyakan manusia tuh enggak banget, kayak sendirinya banget, kayak enggak banget berarti kan lawannya banget ya kan. Enggak banget kayak sendiri bener aja. Jadi kadang ada yang manusia yang mencoreng nama baik manusia gitu. Nah hubungannya dengan ya yang di videoku sebelumnya, mau aku judulin apa ya, belum ada kepikiran judul apa, tapi yang untuk uang ini udah ada judulnya. Yang sebelum ini aku belum tahu judulnya apa. Iya, pokoknya video sebelum ini deh. Itu kan aku, ini kelihatan gak sih mukaku?
Jadi orang yang hedon kan apa-apa harus yang bermerek tuh kalau bisa kan. Kalau nggak bermerek kayaknya gimana gitu. Dan harus mendapatkan validasi itu ya karena dia udah effort dong, ngeluarin uang, masa nggak dipamerin ya kan? Pamer dong, ya kan? Pamer lah. Sebenarnya orang-orang yang suka pamer mendingan ke pameran aja deh, ya kan? Itu adalah sebuah ajang untuk pamer. Ya datang aja ke pameran atau memang bikin pameran sendiri. Ya nggak apa-apa sih, kadang pameran dia orang yang suka pamer akhirnya mendatangkan pekerjaan juga. Kan ada orang yang memang suka apapun yang terjadi dalam hidupnya tuh diceritain gitu. Ya pada akhirnya memang orang kan sendiri-sendiri, siapa ya memang itu jalan rezekinya dia, lewat apa-apa dipamerin, akhirnya bikin konten dan lain-lain. Dia pede dengan dirinya sendiri, akhirnya uang datang ke dia. Ya nggak apa-apa, uang orang kan sendiri-sendiri gitu. Ya apa-apa hedon gitu kan, orang itu pegang uang sebentar aja lebih dari yang dia biasa pegang, kaget kan, kaget. Tapi biasanya apa yang datang dengan cepat pasti akan pergi juga dengan cepat. Nah, pergi dengan cepat juga, bahwa segala sesuatu yang cepat itu kita harus curiga, kok bisa cepat? Karena semua hal itu ada prosesnya. Kok bisa cepat? Ada sesuatu nih, harus curiga. Sama orang itu baik ke kita, bukan kita berarti terus langsung jadi nggak percaya sama semua orang, enggak. Ada orang yang memang benar-benar baik, ada. Dilihat deh, orang yang benar-benar baik itu kadang-kadang ketika dia biasa aja baik, tapi ketika pegang uang atau dikasih kepercayaan tentang uang, kelihatanlah sifatnya, serakahnya. Oh, uang. Apakah nanti aku akan membahas satu lagi di video yang lain atau di sini? Sama dengan jabatan. Nah, kayaknya di sini deh. Jabatan juga sama, uang, jabatan. Orang yang pegang uang pasti dia pengen pegang jabatan. Rata-rata nggak cuma dia pengen cuma pegang uang karena dia merasa, oh aku udah pegang uang nih, udah ngerti tata cara untuk mengelola uang gitu. Kadang-kadang terus akhirnya biasanya kalau orang yang udah biasa mengelola uang kan bisnisnya atau usahanya nggak cuma satu gitu, pasti ada lebih dari satu karena mereka memakai prinsip ini. Sama, aku juga memakai prinsip ini. Tuh yang memakai prinsip ini. Jangan masukkan semua telur ke dalam satu keranjang. Ya betul, bahwa kalau keranjangnya jatuh, telurnya pecah semua gitu. Jadi masukkan telur itu ke beberapa tempat. Kalau kamu punya uang, jangan ditaruh di satu tempat yang sama, atau misalkan bank doang, atau di investasi satu hal doang. Misalkan ada di emas, ada di properti, ada di tanah, ada di sawah, ada di bisnis, ada di saham, ada di kripto. Katanya kripto scam ya, tapi karena kita adalah aku ya, tapi orang-orang yang ada di sini adalah orang yang sama dengan aku, energinya sama. Jadi kalau misalkan katanya, nah ada orang yang ngomong katanya ya ini mesti dibuktiin. Apa iya benar katanya kan? Oke, kita lihat seperti apa gitu. Katanya kripto itu scam kan, tapi aku nyoba ada beberapa gitu, tahu deh bener apa enggak. Namanya kan dunia kan permainan, ada banyak permainan nih di dunia ini. Jadi carilah yang cocok dengan kamu, permainannya apa. Nah, dari hal atau permainan dalam hidup ini, dari yang cocok itu kamu juga
kamu tuh cari tahu cara mainnya gimana. Misalkan monopoli, mainan monopoli, cara mainnya gimana sih, ada aturannya kan, ini tuh diikutin biar menang gimana. Atau main ular tangga tuh contohnya, oh cocok sama main ular tangga, ya udah cari tahu cara main ular tangga yang baik dan benar biar menang. Ya nggak usah menang amat sih, biar jangan kalah lah intinya gitu. Apalagi yang Squid Game kan itu bahaya banget. Nah, Squid Game itu adalah representasi, apa tuh, gambaran dari dunia sekarang ini, bahwa dunia itu yang aku sebutin di video sebelumnya juga, dunia itu pada akhirnya seperti memuja uang, membuat uang menjadi Tuhan, menuhankan uang, kekuasaan, diarahkan ke sana. Ya kembali lagi ke mata satu. Semua simbol tuh mata satu. Konspirasi ada benar ada salah. Nah kita kan nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Ya udah pelajarin aja, nggak apa-apa. Bukan buat kayak gak ada kerjaan aja, bukan. Biar kita terbiasa aja dengan semua yang ada di dunia ini, jadi nggak kaget gitu. Ya 41 menit. Udahkah tentang uang? Kan aku mau kupas tuntas ya. Nah, kan jangan masukkan semua telur dalam satu keranjang. Biasanya orang yang punya uang, dia kepengen punya jabatan. Supaya apa? Supaya dia bisa mengontrol. Kalau orang punya jabatan kan punya kuasa ya, mengontrol usahanya di atas gitu. Jadi sama ini dia ngontrolnya di bawah tuh ya, dia karena dia punya usaha itu. Nah supaya ini tuh kepenak gampang cara jalannya mudah untuk berkembang, itu kan butuh kebijakan. Nah mesti orang yang punya banyak bisnis lama-lama kepengen naik nih, supaya dia bisa membuat kebijakan untuk mempermudah kelancaran dari si ini bisnisnya biar lancar, kebijakannya menguntungkan untuk bisnisnya gitu. Kalau menurut aku ya gak sih? Iyalah. Aku nggak tahu sebenarnya, nggak banyak hal yang aku nggak tahu ya. Semakin tahu semakin banyak yang tidak aku tahu. Ya itu prinsipku juga, semakin tahu semakin banyak yang tidak aku tahu. Jadi ya ini semua yang aku ceritain di sini, di semua video aku tuh apa yang menurut aku, pandangan aku. Bisa jadi pandangan kita sama, bisa jadi berbeda, karena setiap orang memandang menurut pandangan dia dan menurut apa yang dia mau. Orang kan juga sering mendengar atau mau mendengarkan apa hal-hal yang ingin dia dengar, ingin hanya melihat apa atau semua hal yang ingin dia lihat. Jadi ya nggak usah dipercaya ya omonganku. Jangan, nggak boleh percaya sama aku. Percayalah kepada diri kamu sendiri dan kepada Tuhan kita. Kenapa harus kita percaya dengan diri sendiri? Lihat aja video intuisi. Ya gitu aja, kayaknya udah cukup ya. Oh ya, aku mau ngomong. Jadi tadi abis bikin video sebelumnya, mau bikin video ini, aku tuh mendengar ada suara ayam berkokok. Ya, itu katanya kalau ada suara ayam berkokok tuh ada yang lagi berada di sekitarnya. Bisa jadi itu malaikat, bisa jadi itu jin, bisa jadi sesuatu yang ayam itu kan tahu hal yang tidak kita tahu.
akan ada suatu hal yang mengejutkan atau bencana atau aib yang akan terbuka gitu. Jadi kalau ada suara ayam berkokok, berdoa, ya apapun yang terjadi dalam hidup kita kan kita hanya sebagai hamba ya, kita hanya mengikuti apa yang ditulis dan ditakdirkan Tuhan gitu. Dan aku yang seperti aku bilang di video mau bundir itu kan aku menyebutkan setan, iblis dan lain-lain. Jadi aku di sini diminta untuk klarifikasi. Jadi ada yang nggak terima disebut sebagai setan dan iblis. Ya memang aku di situ kurang lengkap ngomongnya. Jadi memang makhluk tidak kasat mata itu macam-macam jenisnya. Ada yang jin, ada yang golongan setan, ada golongan jin, ada golongan iblis. Itu nggak semuanya setan dan iblis ya. Jadi aku disuruh mengklarifikasi, meluruskan. Ada yang nggak terima dibilang setan atau iblis. Nah, untuk kita orang-orang yang nggak tahu, aku juga orang yang nggak tahu juga. Dulu pernah lihat tapi kan sekarang udah jarang, kadang iya kadang enggak. Daripada salah ngomong, mending dibilang satu kata aja, leluhur. Itu kata kalau orang Jawa ya ngomongnya. Daripada kita salah mengucapkan dan nggak terima ya. Kalau nggak terima terus ngomong doang, kayak ke ibaratnya aku terima gitu. Mereka bilang mereka nggak terima kan, ngomong kan. Kalau ke orang yang tahu ya, kalau ke orang yang nggak tahu, misalkan kamu asal sebut setan, iblis gitu lah, yang disebut nggak terima, kamu bisa celaka dong, iya kan? Gitu maksudnya aku mau meluruskan di sini, nggak bisa disebut satu atau beberapa jenis, karena kayak misalkan sekelompok orang tuh baik, ada satu orang yang nggak baik, terus akhirnya dianggap bahwa sekelompok orang itu nggak baik semua karena ada satu yang nggak baik, ya kan nggak adil gitu. Maksudnya disebutnya, kalau orang Jawa sebutnya leluhur. Jadi orang yang hidup sebelum kita ada leluhur atau luhur, atau ya kalau nggak ngerti cara ngomong leluhur atau luhur, bahasa kalian apalah, intinya jangan menggolongkan satu atau dua jenis gitu. Maksudnya kalau misalnya kalau kemarin kan itu video posting itu aku langsung dibilang nggak terima dibilang sih gitu kan, mati tuh memang kan tuh, nggak terima, mati lampunya. Berarti memang udah aku klarifikasi sudah. Jadi kalau kalian kan nggak tahu nih, ini lampu mati loh, ini tapi suara nyala kan. Nah itu 48 menit. Jadi udah aku klarifikasi semuanya. Jadi jangan panggil satu atau dua golongan doang. Ya kayak makanan kan, nggak semua makanan pedes kan, nggak semua makanan manis, nggak semua makanan pahit. Jadi jangan anggap makanan, kalau misalnya ada orang nyebut makanan, berarti pedes. Enggak. Jadi ada beberapa jenis, jangan disamain gitu. Aku sudah menyampaikan semuanya. Ya berarti udah selesai. Lampunya juga udah mati. Nih, mati lampu ini. Lampu tambahan aku mati. Oke, terima kasih, udah cukup. Diriku yang diri mencari, pamit.